satu unit truk pengangkut puluhan sepeda motor baru dari Jakarta menuju Medan. Peristiwa ini terjadi di Jalan Lintas Sumatera Cikampek, tepatnya di depan kantor Camat Torgamba, Labuhan Batu Selatan pada Minggu dini hari. Menurut keterangan sang sopir, api berasal dari salah satu sepeda motor yang diangkut. Ia baru mengetahui terjadi kebakaran usai diberitahu pengendara yang melintas. Akibat kebakaran, seluruh unit sepeda motor yang diangkut berjumlah 46 hangus. Kebakaran ini satu unit truk membawa 46 unit sepeda motor roda 2 yang masih baru. Awalnya berangkat dari Jakarta mau dibawa ke Medan. Ya, kami masih dalam penyelidikan apa penyebab terjadinya kebakaran tersebut. Akibat kejadian ini, kerugian ditaksir mencapai 2 miliar rupiah. Sementara penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Dari Labuhan Batu Selatan, Sumatera Utara, Randi Kurniawan, iNews melaporkan. Dua pendaki tewas di Puncak Jayawijaya, Papua, sementara musisi Firsa Besari yang ikut dalam rombongan dilaporkan selamat. Hari pertama Ramadan, warga Palestina di Gaza buka puasa bersama di antara reruntuhan akibat perang. Halo, selamat malam pemirsa. Warga Desa Cibitung Rongga, Kabupaten Bandung Barat dihebohkan dengan penangkapan begal yang menodongkan pistol mainan kepada anak di bawah umur. Warga langsung mengamankan pelaku ke Balai Desa. Bersama saya Syafaati Suryo, inilah iNews Malam selengkapnya. Inilah detik-detik saat terduga pelaku begal diamankan oleh warga dan langsung dibawa ke Balai RW di Desa Cibitung Rongga, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Dalam video amatir, puluhan warga berkerumun sembari menginterogasi pelaku. Bahkan pelaku sempat diamuk warga. Polisi yang tiba di lokasi langsung mengevakuasi pelaku. Menurut polisi, pelaku yang membawa senjata api mainan menodong dua korban yang masih di bawah umur saat korban sedang COD barang di pinggir jalan. Pelaku pun lalu merampas dua ponsel milik korban. Korban lalu berteriak dan meminta pertolongan warga hingga akhirnya pelaku berhasil ditangkap. Setelah dia korban menyerahkan HP-nya, kemudian pelaku berusaha melarikan diri, namun korban berteriak sehingga memancing dari warga sekitar. Pelaku sempat diamankan oleh warga, kemudian dibawa ke kantor desa Bojong dan kemudian diserahkan ke kantor polisi. Sampai saat ini. Kini pelaku DA berusia 28 tahun telah diamankan Polres Cimahi untuk penyidikan lebih lanjut. Dari Bandung Barat, Yono Wahyu, iNews melaporkan. Polisi menangkap dua perampok bersenjata tajam yang viral di media sosial lantaran merampok sebuah toko jamu di Kebonjeruk, Jakarta Barat. Modusnya, para pelaku berpura-pura menjadi pembeli dan langsung menodong pemilik toko jamu, kemudian membawa kabur dompet korban. Inilah rekaman CCTV yang memperlihatkan salah satu pelaku turun dari sepeda motor yang dikendarai oleh satu pelaku lainnya.
Kemudian pelaku berpura-pura menjadi pembeli di sebuah toko jamu di kawasan Kebonjeruk, Jakarta Barat. Merasa aman, pelaku pun langsung menodongkan sebilah celurit yang disembunyikan di balik pakaiannya. Kemudian pelaku meminta korban untuk menyerahkan beberapa barang berharganya. Korban pun memberikan perlawanan dan berhasil merebut celurit yang dipegang pelaku. Pelaku pun langsung kabur dengan berhasil membawa dompet milik korban. Mana tas? Tak butuh waktu lama, pihak kepolisian dari Polda Metro Jaya pun menangkap pelaku berinisial A yang berperan sebagai eksekutor di sebuah kontrakan di kawasan Ciluduk, Kota Tangerang. Bermodalkan informasi dari pelaku berinisial A, petugas kembali menangkap satu pelaku berinisial TR yang berperan sebagai joki di kawasan Pondok Aren, Tangerang Selatan. Pihak kepolisian juga menyita beberapa barang bukti, di antaranya satu buah celurit, satu unit sepeda motor, dan pakaian yang digunakan para pelaku. Berhasil menangkap 2 orang pelaku yang melakukan tindakan dengan kekerasan di toko obat daerah Kebonjeruk. Kami mengamankan kedua pelaku di daerah Pesanggerahan beserta dengan barang bukti berupa 1 unit kendaraan roda 2 yang digunakan pada saat kejadian dan juga 1 senjata tajam yang digunakan oleh pelaku dalam mengancam pemilik toko obat tersebut. Saat ini kedua pelaku telah ditahan di rutan Mapolda Metro. Dari Jakarta Barat, Den Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, tingginya intensitas hujan di Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat mengakibatkan banjir setinggi hingga 2 meter. Banjir juga memutus 1 buah jembatan dan menyebabkan pohon tumbang. Beginilah saat salah satu jembatan di Nagari Lubuk Tarok putus dan terbawa aliran sungai yang merendam di kawasan Jorong, Kampung Baru, Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat. Banjir juga merendam jalan utama sepanjang 300 meter dengan kedalaman hingga 2 meter dan rumah-rumah warga di Jorong, Kampung Baru, Kenagarian, Sijunjung. Akibat cuaca buruk, sebuah pohon besar juga tumbang menutup badan jalan. Tim SAR gabungan dari BPBD, Basarnas, TNI, dan Polri mengevakuasi 80 kepala keluarga yang tinggal di pinggir aliran sungai dengan menggunakan perahu karet ke tempat yang lebih tinggi. Hingga saat ini, terdata sebanyak 4 kecamatan di Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat terdampak banjir. Dan Kecamatan Sijunjung, jalan provinsi ini, sudah jembatan gantung yang di tepian Sudang, sudah itu mungkin yang di ini, yang di Kotorana, itu yang kejadian. Baru, Pak Kasih. Tingginya intensitas hujan yang mengguyur Kabupaten Sijunjung membuat sungai Batang Sukam dan Batang Karimo di Nagari Lubuk Tarik meluap, mengakibatkan banjir hingga ketinggian 2 meter. Dari Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Pemirsa, kebakaran melanda sebuah kantor bank di Klaten, Jawa Tengah. Api menghanguskan ruangan kantor bagian berkas di lantai 2 gedung. Sementara hingga kini belum diketahui penyebab kebakaran tersebut. Kebakaran melanda sebuah kantor bank di Klaten, Jawa Tengah. Api menghanguskan ruangan kantor bagian berkas di lantai 2 bangunan milik pemerintah Jawa Tengah itu. Petugas kepolisian dibantu TNI langsung memasang garis polis lain di lokasi. Sementara para karyawan bank dibantu relawan berusaha memindahkan sejumlah perlengkapan kantor ke tempat yang lebih aman. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran, namun diduga akibat korsleting listrik. Diperkirakan di lantai 2, lantai 2 ruang arsip diperkirakan baru diperkirakan, tapi nanti masih dalam penyelidikan dari itu.
Dugaan penyebab Pak? Belum masih dalam penyelidikan. Mungkin dugaan ya, dugaan Korsleting listrik mungkin ya, tapi ini masih dalam penyelidikan. 5 unit mobil pemadam kebakaran Pemkab Klaten dikerahkan untuk memadamkan api. Api berhasil dipadamkan setelah 2 jam kemudian. Sementara itu kasus ini kini dalam penanganan dan penyidikan petugas kepolisian Polres Klaten. Dari Klaten, Jawa Tengah, Saiful Effendi, iNews melaporkan. 2 pendaki perempuan lanjut usia meninggal dunia saat menuruni puncak Jayawijaya, Papua atau Kartens Piramid. Musisi sekaligus penulis Firsa Besari juga ikut dalam rombongan pendakian. Petugas mengevakuasi jenazah 2 pendaki perempuan yang meninggal dunia saat menuruni puncak Jaya Papua atau Piramida Kartens. Peristiwa ini terjadi hari Sabtu di mana kedua korban mengalami hipotermia. Kedua perempuan pendaki ini adalah Elsa Laksono dan Lili Wijayanti Pugiono. Jasad keduanya dievakuasi ke RSUD Timika dan akan diterbangkan ke Jakarta Senin besok. Sementara 8 orang lainnya selamat, termasuk sejumlah warga negara Rusia dan musisi Firsa Besari yang ikut dalam rombongan. Menurut manajer Firsa Besari, kondisi musisi sekaligus penulis berusia 40 tahun itu dalam kondisi baik. Dinyatakan pilot PT Sritex pecat ribuan karyawannya. Selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama kami.